Yang saya hormati Mama Aan, Mas Ezra, Tata Elin, dan Tete Nabil. Juga yang paling terhormat untuk saya sendiri. Iya deh. Malam ini Papa akan bercerita. Kisah ini Papa baca di tahun 2000. Suatu hari dari kos-kosan Papa dulu, Papa sudah kenal Mama. Kami jalan-jalan ke toko buku. Jadi kalau pergi ke toko buku itu dari sejarah prasejarah kalian lahir ya, biasa. Namanya shopping center. Hari itu jalan-jalan, muter-muter toko, lihat kayak gitu. Ada sebuah buku yang menurut Papa menarik. Judulnya Sang Alkemis, yang nulis Paulo Coelho. Zaman itu tak banyak yang tahu siapa Paulo Coelho dan bagaimana kisah-kisah yang dia tuliskan. Buku ini diterbitkan oleh Alphabet sebelum edisi Alphabet sekarang, yang hari ini Alphabet dipegang oleh direkturnya teman-teman Papa. Kalau dulu Alphabet Indilah masih awal-awal. Buku itu Papa beli gara-gara kisah pembukanya tentang Narcissus ya. Iya. Dia berdiri di pinggir kolam dan menangis sedih, meratapi wajahnya yang ganteng apa cantik sih nggak tahu. Ganteng kalau nggak salah. Tapi kata Polo bukan cerita itu yang akan saya ceritakan. Udah aja begitu. Ada yang menarik yaitu sebenarnya dia bercerita tentang apa. Lalu Papa beli dan dibaca. Setiap halaman dicoreti hal-hal kata-kata yang penting Papa garis bawahi. Sayangnya buku ini kemudian hilang dipinjam kawan Papa. Ada Papa masih ingat siapa yang pinjamnya, tapi hilang kemudian. Terus Papa juga pernah marah-marah karena buku dibaca ditekuk sudutnya. Nggak boleh buku ditekuk sudutnya, robek dan putus nanti. Sampai hari ini ada teman Papa yang masih ingat dan di Facebook pernah komentar dia merasa pernah dimarahi Papa gara-gara minjem buku Perempuan di Titik Nol ditekuk sudutnya. Kenapa Papa begitu perhatian dengan buku? Karena buku adalah cara kita mengingat. Karena buku adalah cara kita mengenang. Karena buku adalah cara kita bisa bertumbuh. Knowledge, pengetahuan, it's free, gratis. Pengetahuan itu gratis. Kalian bisa baca dari handphone, dari buku, dari jurnal, dari apa saja, bahkan dari sebuah permainan game. Itulah pengetahuan. Tapi bagaimana pengetahuan yang gratis ini bisa mengubah sejarah umat manusia dan bisa membuat kalian bisa berdaya dalam kehidupan? Itu problem lain, yaitu cara berpikir apa yang kita miliki, sehingga apa yang kita baca akan berantai menunjuk pada sebuah target tertentu yang membuat kita lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih siap untuk menghadapi apapun tantangan di depan. Kisah Sang Alkemis yang Papa baca itu salah satu baris yang Papa ingat sampai hari ini adalah kalimat ini. Yang ngomong si pemandunya, si Sang Alkemisnya kepada Santiago. Santiago ini pengelana. Dia penggembala domba. Ingat deh. Ingat. Suatu hari dia bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah harta karun yang ada di seberang daratan. Santiago ini kalau tidur ganjel kepalanya buku. Dia beli buku yang paling tebal pokoknya biar bisa dibaca banyak dan enak buat tidurnya. Dia berpikir aku harus ke sana menemukan harta karun. Jadi dia punya tujuan hidup. Apa tujuannya? Menemukan harta karun. Menemukan, benar ya, kayak gitu saja ya. Harta karun. Kayaknya. Harta Karun. Unyu. Menemukan harta karun. Visi menuju tujuan mendapatkan harta karun dia yang dalam mimpi dia sepertinya ada di bawah piramida. Piramida itu gimana? Piramida biasa ya? Piramida. Enggak biasa itu. Mengantarkan dia pada petualangan maha dahsyat. Bahkan ada sebuah peristiwa dalam petualangan dia harus menaklukkan angin badai pasir. Keren. Ada satu kalimat yang Papa garis bawahi dan selalu ingat sampai hari ini. Ketika engkau menginginkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh,
maka semesta raya bersatu membantumu untuk mewujudkannya. Santiago ingin menyeberang ke Mesir, ke piramida untuk menemukan harta karunnya. Padahal dia hanya seorang penggembala. Tentu saja tidak punya uang yang cukup. Bahkan saat gembala-gembala ini dijual pun mungkin saja tidak akan pernah bisa sampai ke piramida. Tapi dengan keteguhan hatinya dan dibimbing oleh sang alkemis ini, bahwa apapun yang kamu mau, kalau bersungguh-sungguh, semesta raya akan bersatu membantu mewujudkannya. Apakah dalam perjalanan Santiago ini lancar-lancar saja? Tidak. Banyak problem yang dia hadapi. Salah satunya adalah setelah dia menjual seluruh domba dia untuk menyeberang di Laut Merah, menyeberangi lautan. Jadi antara Mesir dan Andalusia itu kelihatan pulaunya. Papa pengen ke Andalusia, kapan-kapan kita ke sana. Dia jual, begitu nyebrang, dia pikir, wah aku udah Mesir. Ternyata uang yang dia bawa dirampok. Terbengkalailah dia, tidak punya apa-apa, tersesat, tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. 3 kali. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang, apa mau tanya sekarang, dalam situasi sulit yang kalian hadapi, apa yang dilakukan? Ya jelas ketika dapat soal yang susah sekali, apa yang ada pikirkan? Marah-marah, dosennya, gurunya ngasih soal susah banget begitu. Dosennya. Gurunya, ya. Kalau Tata apa Tata? Pas lagi susah banget menghadapi situasi, apa yang dilakukan oleh Tata? Apa yang ada di pikiran Tata juga. Ini tuh bisa selesai. Hah? Caranya gimana sih? Hmm? Ini tuh bisa selesai. Caranya tuh gimana sih? Kok belum nemu? Itu pikiran yang keluar. Terus? Ya Ya itu jawabannya. pikirannya. Ini tuh bisa selesai, tapi gimana caranya gitu. Gimana menyelesaikan ini? Oh gitu. Kalau ya, no? Ya sama. Jadi ada sebuah peristiwa, bagaimana menyelesaikannya, bukan kemudian nyalain ini gara-gara si ini, gara-gara si itu. Begitu enggak? Enggak. Enggak. Kalau Mak enggak. Jadi begitu Santiago dirampok dan kehilangan uangnya, semuanya, tidak punya apa-apa lagi, dia terbengkalai di negeri seberang yang jauh entah di mana dengan bahasa yang dia tidak pahami. Luar biasa. Kebanyakan orang akan marah kepada orang lain, akan marah ke situasi, akan meratapi nasib yang buruk, bahwa aku telah dikerjain oleh orang ini, aku telah ditipu oleh orang itu. Kebanyakan orang seperti itu. Bila adik-adik ini penting, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ambillah tanggung jawab 100% pada kehidupanmu, apapun itu. Siapapun yang melakukan kesalahan terhadap kita, ingat, ambillah tanggung jawab 100% pada diri sendiri. Berhenti menyalahkan kehidupan, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan apapun. Fokus apa yang bisa kamu lakukan, apa bisa kalian lakukan untuk tetap tumbuh, bergerak menuju tujuan. Seperti yang dilakukan Santiago. Akhirnya dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa makan saja dulu. Dia datang ke kios-kios di Trengier, nama tempatnya ya. Itu asik banget, Trengier. Lupa namanya. Iya, Trengier kan tulisannya. Di Trengier Nggak ada tahu bacanya kios-kios, gimana. salah satunya itu kios penjual kristal. Dia berhenti di situ dan dia bersihkan. Untuk bisa makan dia harus membersihkan gelas-gelas. Lalu ada orang baik dan berkata, kamu kerja di sini saja, bantu saya. Dia ini muslim. Saya punya tujuan hidup yang sangat hebat, kata dia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk datang mengunjungi Ka'bah. Dan itu tujuan seumur hidup setiap muslim. Bisa mengunjungi Ka'bah, berhaji. Tapi tujuan itu, kata si pemilik kedai, rasanya sudah kukubur dan aku tidak akan pernah melanjutkannya lagi. Karena aku sudah merasa terlalu tua sekarang. Dan kalau kamu mau bantu aku menjaga kios kristal, Santiago menjaga kios itu, membersihkannya, merapikannya. Dari sana dia dapat bayaran, dapat uang, akhirnya duitnya banyak, kaya raya lagi, makmur ya, punya tabungan. Suatu hari Santiago bercerita, ngobrol lah dengan sang pemilik kedai.
sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini? Santiago yang bercerita, saya pernah bermimpi dan saya bertanya kepada siapa, Badui, apa namanya itu, tukang meramal mimpi itu, dukun aja ya. Saya bertanya kepada sang dukun, kata dia bahwa harta karun tersebut ada di bawah kaki piramida, jadi saya harus ke sana, kata saya. Tapi sepertinya sudah cukup hidup saya di sini bersama Anda. Si pemilik kedai langsung berkata dengan sangat serius, "Nah, dengarkan saya. Saya punya tujuan untuk bisa pergi ke Mekah. Dan rasanya hampa saya hari ini dan sudah semakin tua dan sudah tidak mungkin lagi ke sana. Padahal dulu ketika saya masih sangat muda, sangat mungkin untuk bisa berpetualang ke Mekah dan bisa berhaji mengitari Ka'bah. Kamu masih muda dan kamu sudah punya uang banyak. Pergilah. Dan kamu akan memenuhi hasrat terbesarmu, yaitu mewujudkan impianmu menemukan harta karun. Meskipun harta karun itu juga belum pasti sebenarnya. Apa benar ada di bawah piramida? Itu sebuah peristiwa lain lagi." Akhirnya Santiago dibekali oleh si pemilik kedai dan dia menjual seluruh hartanya. Si pemilik kedai mencari tahu ada harapan kapan, jam berapa akan berangkat ke Mesir. Disiapkanlah semua. Santiago menjual seluruh harta kekayaan. Persis ketika dia melepas seluruh dombanya untuk pergi ke Ka'bah, ke piramida. Di sana peristiwanya panjang macam-macam. Adek wajib baca ulang kalau tidak ingat, Papa juga baca ulang. Karena menurut Papa, cara bertutur polo-polo adalah mengisahkan sebuah tujuan hidup dengan cara sederhana, dengan drama-drama yang memang itulah kenyataan hidup setiap orang. Tidak ada yang mudah dalam hidup, iya, tapi juga itu bukan untuk dikeluhkan. Tidak ada yang sulit dalam hidup, iya, tapi itu tidak untuk disepelekan. Wih, mantap ya. Kenapa demikian? Setiap peristiwa yang terjadi di hadapan kalian hari ini itu juga terjadi pada orang lain, sama. Tapi responmu terhadap peristiwa tersebut akan mengubah hasil yang signifikan. Saat Papa protes ke Elin A, B, C, D, begitu Elin bereaksi secara negatif, maka hasil akhirnya adalah babak belur, kita ribut. Saat ada sebuah kritik masuk, kita bersedia menerima itu, lalu kita bersedia memperbaiki. Hasil akhir adalah sebuah pertumbuhan yang luar biasa, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih siap menghadapi hidup. Hari ini bagi kalian yang masih muda-muda, termasuk Mama masih muda lah ya. Iya, Pak. Mama muda. Aduh, Buktinya. ini masih muda. Mungkin biasa saja, Au. tapi bagi Papa, secara mental, secara psikologis cukup berat. Lucunya, ketika berpikir bahwa peristiwa sulit yang terjadi hari ini adalah diakibatkan oleh sesuatu yang bersifat eksternal, yaitu virus misalnya, Papa tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, melopro, hanya berkeluh kesah, meratapi, tidak melakukan apa-apa. Mirip dengan Santiago yang baru saja selesai menjual seluruh harta kekayaannya, nyebrang ke pulau di Tangier dan kemudian dia dirampok dan dia tidak punya apa-apa. Dan dia memang saat itu menangis, berkeluh kesah selama seharian sampai kemudian ketemu sang alkemis yang kemudian memberi dia nasihat. Poin di sini, kenapa di sang alkemis itu selalu ada tokoh yang selalu menyertai Santiago dalam keadaan sulit, adalah bahwa kalian dalam hidup selalu punya orang yang bisa diajak ngobrol, selalu punya orang yang bisa diajak dimintai bantuan, selalu punya orang yang bisa berkomunikasi dengan kalian. Ini penting. Jadi tidak ada kesulitan luar biasa dalam hidup ini, tidak ada. Karena ada sesuatu. Karena akan selalu ada. Karena akan selalu ada yang siap membantumu. Itu pasti. Tolong ya, itu pasti.
di al-insyirah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gimana? Coba baca deh. Nggak hafal. Dek, Tata Alam baca. nashrah laka sadrak Terus? wa wada'na anka wizrak Alladzi alladzi anqadha dhahrak wa wa rafa'na rafa'na laka dzikrak Fa fa inna ma'al usri yusra Inna- inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Papa mau garis bawahi inna ma'al maksud tulisannya. Hayo lo. Ya Allah, Papa udah lupa. Innalillahi. Dan begitulah al-usr ya. Innalillahi. Ada alnya, perhatikan alnya. Yusron yang keduanya ya. Yusron. Ini namanya nakiro. Ini ma'rifat. Al itu tunggal. Yang namanya ma'rifat itu tunggal, fokus hanya satu. Yusron itu nakiro. Nakiro itu umum. Makna leksikalnya secara gramatikal struktur bahasa Arab ini dalam Al-Qur'an itu sangat hebat, luar biasa. Satu kesulitan itu ada ribuan jalan keluar. Believe it or not. Dan gilanya lagi, Quran menyebutnya 2 kali. Al-usr tetap nakiro. Ma'rifat. Al-usr tetap marifat, sementara yusranya tetap nakiro. Artinya, setiap problem yang kalian hadapi, apapun itu, solusinya unlimited. Jeng jeng jeng. Adek saat mengerjakan tugas menari begitu sulit, malas nanti aja, nggak apa-apa, selesai. Tapi begitu itu dihadapi, entah itu dengan meminta bantuan, entah itu dipaksa oleh mama untuk dibantu oleh mama, dan kita semua membantu, dia bisa diselesaikan. Papa semalam ditelepon, mungkin sudah kangen, sudah lama Bapak tidak telepon Papa. Masih ingat sang alkemis tadi? Selalu ada yang orang hebat ini yang tiba-tiba membimbing dia, memberitahu dia. Beliau tahu betul kalau kita, bisnis Papa sedang babak belur. Apakah Papa akan berkeluh kesah terus? Tentu tidak akan selesai urusannya. Papa memang mencari jalan berbeda, mirip dengan Santiago. Sorry, mirip-miripkan ya, agak maksa. Harusnya Santiago kan fokus bahwa dia meskipun dia sudah melarat tidak punya apa-apa, harusnya dia tetap saja memaksakan diri berangkat ke Mesir gitu kan. Tapi tidak memungkinkan. Dia harus berputar mencari jalan lain, yaitu untuk bertahan hidup dulu, cari makan. Maka dia bekerja, melakukan sesuatu yang bukan pekerjaan dia biasanya. Ingat pekerjaan dia biasanya apa? Menggembala domba, dan domba itu dipotong woolnya. Jadi di jalan-jalan nanti sekian bulan cukur, dia dapat uang dari mencukur domba. Akhirnya dia tidak menggembala, tapi dia jualan. Coba bayangkan, orang petualang pergi dari hutan ke hutan menggiring domba, tiba-tiba harus berhenti di sebuah ruang yang sangat terbatas jagain warung tuh. Berat bro. Iya bro, berat. Dan peristiwa hari ini Papa mau kasih contoh di Papa. Meskipun ya sewaktu-waktu Papa juga mengupdate lagi. Papa sekarang setiap hari berusaha untuk menyelesaikan satu aplikasi untuk bisa diupload. Rasanya merasa putus asa sebenarnya satu hari ini. Oh ya capek juga ya, mana hasilnya belum kelihatan gitu. Itu namanya titik terendah kehidupan. Nah Papa, seberapa kalian grit namanya? Ada bukunya, Papa udah Masih punya. sama aku nggak sih? Hah? Iya masih sama aku Pak, nggak di situ, di atas. Oh ya lihat. Iya di dibaca. aku. Itu ketabahan ya grit itu ya. Jadi seberapa tabah menghadapi situasi paling sulit. Encok. Nah ketabahan inilah yang membedakan seseorang yang kemudian bisa berhasil dan orang lain bisa gagal. Jadi selama kalian tabah dalam Papa ini sedang diuji hari ini, tabah nggak menghadapi. Tapi kembali ke kisah sang alkemis tadi, Papa dibuat paling tidak membuat Papa tenang. Udah Papa bilang sama Bapak, saya kalau sudah terlalu sulit dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi nanti dibantu ya Pak, beres. Jadi kalian nggak perlu mengkhawatirkan kehidupan tentang ekonomi, santai aja. Nah, kenapa itu penting? Itu penting bagi setiap orang. Macam-macam beda-beda. Bagi adek gelisah apa sih? Nggak usah sungkan dek, minta bantuan. Sehingga ketika adek bilang nggak apa-apa, Pak aku pengen A, tapi nggak bisa-bisa. Yaudah mana sini, Papa selesaikan. Papa bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Itu bisa kalian lakukan di saat menurutmu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dalam Islam berdoa, ud'uni astajib lakum. Cuman
doa macam apa, permintaan macam apa yang bisa disetujui oleh siapa, itu yang harus dipikirkan selanjutnya. Nanti akan kita bahas di materi besok. Untuk hari ini Papa cukupkan. Santiago pada akhirnya bisa ke Mesir, dan ternyata di Mesir itu dia tidak dapatkan harta karunnya, dan saat di bawah piramida itu, saat dia dirampok, perampok itu mengatakan, ya aku juga punya mimpi bahwa harta karun itu ada di sebuah gereja di Spanyol, di Andalusia sana, di bawah pohon sikamor, yang itu adalah tempat tidurnya Santiago saat dia bermimpi. Lalu setelah selesai dia pergi balik, dan dia ketemu sama ceweknya itu ya, siapa? Camila namanya, dan berjanji setelah dia menjual harta karun, dan dia sampai ke Sikamor, dia keduk di bawah Ekaristi, di bawah kebaktian, sanalah harta karun itu ditemukan, dan dia hidup makmur. Mimpi dalam kisah ini adalah sebuah tujuan. Usaha bergerak mewujudkan tujuan itu yang harus kita lakukan sebagai manusia. Jadi milikilah mimpi sebesar apapun yang kalian inginkan. Ada papa, ada mama mungkin masih hidup. Kalau kami sudah meninggal, mungkin juga arwahnya akan menghantui kalian, membantu mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Demikian ya. Terima kasih. Semoga bisa diingat di suatu hari nanti di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.